Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Alansyah Siregar dari kelas 10 TPTU 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang narasumber yang berpengalaman di bidangnya. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui informasi serta menambah wawasan mengenai topik yang akan kita bahas. Semua, perkenalkan nama saya Juvelia Filbert Lee, siswa dari SMK N3 Batam. Di sini kami memiliki tugas mewawancari pebisnis, dan pebisnis yang kami ambil adalah dari industri barbershop. Di sebelah saya ialah pelaku dari industri barbershop. Boleh diperkenalkan namanya? Selamat malam. Perkenalkan, nama saya C. Saya salah satu barberman atau capster di Kan Barbershop, Duku Permata Piayu, Tanjung Piayu, C Beduk, Batam. Di sini ada beberapa poin yang ingin kami tanyakan. Bisa Bang? Oke, silakan. Yang pertama, tahap ide dan riset. Ini pertanyaan nih, bagaimana cara menentukan target pasar barbershop? Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing ya tentang dunia barbershop. Cara kami, tepatnya di Kan Barbershop ini, menentukan ide dan riset ya. Ide dan riset tentang pasar ya. Pasar barbershop itu salah satunya itu kami menentukan target pasar itu dengan melihat lokasi usaha yang strategis dan kebiasaan masyarakat sekitar. Contohnya, misalnya di area kami ini banyak pelajar, kos-kosan, atau pekerja atau anak-anak muda. Jadi target kami itu orang-orang yang usianya tuh dari 15 sampai 40 tahun yang peduli pada penampilan. Jadi sehingga kita juga melakukan observasi harga pasar juga, harga pasar dan gaya rambut di sekitar di sini gitu. Itu untuk riset dan analisis pasarnya ya. Kita lebih ke arah ke anak muda yang memang peduli pada penampilan gitu. Oke. Nah, yang kedua nih ada validasi dan model bisnis. Bagaimana cara membuat MVP untuk barbershop, atau yang bisa disebut MVP kepanjangannya itu minimum viable product. Boleh jawab Bang? Nah, untuk MVP minimum viable product itu kami itu mulai dari yang sederhana. Contohnya tuh yaitu dengan membuka layanan atas dasar dengan hasil yang maksimal. Jadi fokus kami itu di kualitas potong, pelayanan yang ramah, tempat yang nyaman walaupun nggak terlalu mewah, tapi membuat orang itu ingin kembali lagi kemari gitu. Dari situ juga kita ngumpulin feedback dari pelanggan. Feedbacknya itu apa? Misalkan udah ada customer gitu, kita tuh bukan hanya memberikan pelayanan dan hasil potongan, kita juga di sini turut membangun kepercayaan. Jadi kepercayaan sesuai dengan kebutuhan customer gitu. Oke. Jadi bisa sambil konsultasi lah gitu ya? Bisa, jika ada customer datang tuh barbershop itu menghadirkan bukan hanya data, potong, terus pulang, bukan. Bisa sambil konsultasi, jadi nanti kami memberikan saran-saran tentang seputar rambut. Nah, jadi kita juga mengedukasi juga tentang bagaimana cara merawat rambut, bagaimana cara mengatur penampilan, dan model-model pangkas-pangkas yang kekinian. Oke. Dan yang ketiga, legalitas dan branding. Ini pertanyaannya nih, bagaimana proses menentukan nama dan ide dari logo barbershop yang ini? Nah, di sini nih yang sangat sangat bagi saya itu sangat sakral. Karena kami itu menentukan logo atau simbol barbershop itu sendiri yang mudah diingat. Contohnya tuh perpaduan, kalau konsep barbershop itu perpaduannya kan paling banyak itu seperti perpaduan kombinasi antara gambar gunting, razor, comb, atau yang berkaitan dengan barbershop itu sendiri. Nah, di Kan Barbershop ini sendiri sih logonya itu masih simple sih ya, tapi mudah diingat. Contohnya dengan
dengan tulisan yang warna gold gitu, yang menghadirkan kesan mewah tapi tarif merakyat gitu, dengan logo gunting yang memang ada filosofinya bahwa gunting itu berbeda dengan gunting pada umumnya. Gunting ini memang gunting untuk mencukur rambut. Oh. Jadi ada referensinya tersendiri lah ya Bang. Ada filosofinya, lebih ke filosofi. Kalau referensi kan seperti hal yang ditujukan gitu kan. Kalau ini cerita di balik logo tersebut apa sih gitu, yang membuat orang mudah mengingat gitu. Kenapa sih kan barbershop itu memakai logo tersebut gitu? Apa sih filosofinya gitu? Jadi setiap misalkan di jalanan atau di mana gitu kan, lihat misal lagi di jalan mau ke Bengkong misal gitu kan, atau mau ke Batam Center, lihat logo orang, kayaknya aku pernah lihat deh, ini seperti logo kan barbershop, jadi orang mudah mengingat gitu. Oke, bagus. Itu aja sih kalau seputar logo. Yang keempat, eksklusi dan pemasaran. Ini pertanyaannya, bagaimana cara promosi barbershop dengan digital marketing? Nah, kalau perihal digital marketing, kita tuh bermain di media sosial. Salah satu platformnya itu kita bermain di Instagram. Instagram dan TikTok. TikTok itu yang memang sangat apa ya bahasanya, sangat sensasional ya untuk kita menentukan panggung digital marketing kita. Kita bermain di situ. Contohnya tuh seperti hasil potongan, ada before afternya, terus ada edukasi tentang potongan apa saja, potongan yang layak untuk bentuk kepala yang oval, bentuk wajah yang oval, petak ataupun bulat. Nah, situ kita turut serta memberikan edukasi, kita sharing dengan kita mainkan konten-konten di media gitu, sehingga orang-orang ketika nanti ingin tahu lebih mendalam tentang kan barbershop atau ingin pangkas ke sini udah ada referensinya sendiri gitu. Jadi mereka lebih mudah mengenal gitu. Ketika datang tuh udah gak kagok lagi, udah gak kayak bang mau potong ini, bang mau potong itu. Jadi dengan mereka nanti melihat konten-konten kita tuh, mereka jadi lebih paham. Jadi ketika datang pun kita tidak susah payah lagi untuk mengedukasinya. Mereka bisa melihat dan mereka bisa menentukan sendiri bagaimana potongan yang cocok untuk kepalanya gitu. Jadi misalkan nih abang nih datang gitu kan, rambut abang kan nikal gitu, bentuk wajah abang tuh agak bulat gitu, sorry ya. Jadi abang kalau udah lihat konten-konten kamu itu jadi tahu gitu, oh wajah bulat tuh cocoknya begini, wajah ini cocoknya begini. Nah, ketika nanti abang datang ke barber, sebelum kita eksekusi, kita nanti melakukan yang namanya analisa bentuk kepala dulu, terus bentuk wajah, karakter rambut, jenis rambutnya bagaimana. Kita adakan sharingnya juga, nanti abang minta saran, saya kasih saran juga, saya edukasi kembali. Nah barulah kita eksekusi. Jadi begitu datang tuh nggak langsung saset eksekusi, itu nggak bisa. Takutnya nanti kita mau memperindah tampilan jadi kayak lagu air ya kan. Ya gitu sih palingan kalau tentang eksekusi dan analisisnya. Oke. Dan yang kelima nih ada tantangan dan persaingan. Apa tantangan saat membuka barbershop dan bagaimana menghadapi persaingan? Kan banyak nih tempat pangkas rambut mana-mana ya. Iya, beliak ya. Buat pangkas rambut tuh. Kalau untuk tantangan terbesarnya sih adalah karena banyaknya kompetitor juga kan, seperti yang abang utarakan di awal tadi. Dan kita tetap menjaga konsistensi kualitas ini, konsistensi kualitas pelayanan, bahkan untuk terus kita upgrade skill, kita terus upgrade perubahan, kita terus menaikkan kreativitas kita di bidang seni barbershop ini, serta membangun hubungan baik, pendekatan emosional dengan customer, agar customer itu tetap datang ke kita, tetap puas dengan pelayanan kita, bahkan dia merekomendasikan lagi pangkasnya ke tempat kita. Nah itu yang simpel aja sih gitu. Ketika kita sudah kembali ke yang saya jelaskan di awal tadi, kita selain memberikan potongan yang bagus atau hasil yang maksimal, satu yang paling yang paling bagusnya sih kalau menurut saya itu kita bangun kepercayaan dulu, sehingga ketika kita udah punya kepercayaan,
kita udah dipercayai memegang kepala customer tersebut, merubah penampilannya, merepair penampilannya jadi lebih bagus, dia bakal balik lagi. Oke. Pendekatan emosional. Itu paham. Dan yang keenam, kelebihan dan perbedaan. Apa kelebihan dan keunikan barbershop ini dibanding yang lain? Kelebihannya ya? Ya. Kalau kelebihannya sejauh ini kita masih menerapkan sistem yang friendly sehingga membuat customer itu nggak boring gitu. Karena kan konsep barbershop yang kita lihat kebanyakan ya, jadi seorang barberman itu kayak agak kaku gitu, sehingga customer pun ingin bertanya ataupun ingin konsultasi tentang seputar dunia rambut itu jadi gugup gitu, jadi nggak berani, jadi segan gitu. Nah di sini tuh kelebihan kita tuh kita tetap friendly sama customer, kita buat pendekatan emosional yang lebih asik lagi sehingga membuat customer tuh nyaman gitu. Apa tadi pertanyaan selain dari kelebihannya ya? Iya. Ya paling itu aja sih, kita lebih friendly, kita menghadirkan suasana yang lebih asik gitu. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya nanti tergantung penilaian ini juga, penilaian dari customer itu sendiri. Jika memang dirasa ada hal yang memang kurang pas, ya pastinya dengan kita friendly, kita asik, pembawaan kita bagus sama customer, pendekatan emosional kita tepat, dia bakal sharing juga gitu. Paling itu aja sih. Oke. Terakhir nih, pengalaman usaha. Kalau boleh nanya, ini barbershop ini udah berapa lama berdiri, beroperasi lah? Kalau barbershop ini sendiri sih, kan barbershop ini udah beroperasi belum lama juga sih, ini masih merintis. Kami baru menjalankan usaha ini dari sejak bulan November tahun 2025 yang lalu. Nah, walaupun barber ini merintis, kami tuh sudah memiliki pengalaman yang cukup lah untuk mendirikan bisnis ini kan. Seiring berjalannya waktu juga kita tuh banyak belajar gitu dari feedback pelanggan untuk terus berkembang menjadi lebih baik gitu. Karena selama perjalanan yang udah dilalui dari bulan November ke Desember ke Januari bahkan sampai ke bulan Maret, alhamdulillahnya kita tuh udah mulai adalah peningkatan grafik antara dari bulan pertama kita buka sampai saat ini gitu. Banyak perubahan total juga yang udah kita lakukan, mulai dari mulai dari apapun yang dibutuhkan sama customer gitu. Oke, mungkin itu aja Bang yang kami mau tanyakan. Terima kasih ya telah memberikan sedikit waktunya. Dan ini saja kami akhiri. Selamat malam. Saya Vicky. Dapat disimpulkan bahwasannya usaha barbershop memiliki peluang besar di era sekarang. Saya Vicky Alansyah Siregar undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.